Seni memahami pria, karena tak semua pria bersikap ceroboh dan menyebalkan. Karya Claudia Sabrina. Bagian 1. Mengenal pria. Pada suatu ketika, majalah Men's Health mengadakan riset terhadap 1.000 responden wanita dengan rentang usia 21-54 tahun di Amerika Serikat. Tujuan dari riset ini adalah mencari tahu sifat-sifat pria yang dianggap terbaik oleh wanita. Riset yang berlangsung di Princeton, New Jersey Research Corporation dan melalui situs bestlifeonline.com ini menegaskan bahwa kebanyakan wanita lebih mementingkan sifat daripada wajah tampan pria untuk membangun hubungan jangka panjang yang serius. Hasil riset menyimpulkan wanita mudah takluk kepada pria yang setia, bertanggung jawab, baik, jujur, dan kebapaan. 8 dari 10 responden wanita, 84%, sepakat bahwa pria setia adalah yang terbaik dan terlihat paling seksi. Selain bisa menarik perhatian wanita, ternyata sifat setia pada pria juga berkaitan dengan tingkat kecerdasannya. Menurut penelitian lain yang digagas oleh Dr. Satoshi Kanazawa, pria yang tidak setia dan sering selingkuh memiliki IQ, intelligence quotient, lebih rendah dibandingkan pria yang setia dengan pasangannya. Pada peringkat kedua, hasil riset mengungkapkan bahwa wanita tergila-gila dengan pria yang bertanggung jawab dan mampu menjaga komitmen bersama. Sebanyak 75% responden wanita mengakui mereka mencari pria yang bisa diandalkan. Misalnya, mau membantu menyiapkan makan malam atau memberikan solusi ketika pasangan sedang ditimpa masalah. Hal-hal ini memperlihatkan sinyal positif bahwa pria sudah siap untuk hubungan tahap lanjut. Tak bisa dipungkiri, pria dengan pesona bad boy memang terlihat seksi dan menantang. Namun jika bicara soal hubungan untuk masa depan, maka hal itu bukan pertimbangan utama wanita. Terbukti dengan 67% responden lebih memilih pria yang mempunyai perilaku baik untuk dijadikan suami. Para responden wanita menilai bahwa pribadi yang baik mencerminkan rasa percaya diri yang dianggap lebih seksi ketimbang pria hobi tebar pesona. Sebuah studi yang dilakukan di China, terdapat 100 responden berusia muda juga menyimpulkan sifat baik hati dianggap jauh lebih memikat daripada penampilan fisik. Sebanyak 66% responden wanita percaya bahwa pria yang jujur dan memiliki integritas merupakan pasangan idaman terbaik. Juga tak ada yang lebih menarik dari seorang pria yang menyukai dan menyayangi anak kecil dengan tulus. Anda bisa membayangkan betapa bahagianya memiliki suami yang sekaligus bisa menjadi bapak yang baik untuk anak-anak Anda. Sebanyak 51% responden wanita setuju bahwa pria kebapaan dipandang sebagai pribadi yang penyayang dan penyabar. Hal itu pernah dibuktikan dengan penelitian yang dipimpin oleh James Horney pada tahun 2006. Studi ini melibatkan responden dengan rentang usia 18-30 tahun. Seluruh responden wanita diminta untuk menilai sejumlah foto berdasarkan keterangan mengenai sifat dan karakter, mulai dari kebapaan, baik hati, maskulin, dan tampan. Roney dan rekan penelitian menyimpulkan bahwa pria dengan sifat kebapaan memiliki daya tarik paling hebat di mata wanita. Begitulah antara lain cara pandang wanita terhadap pria. Memang sudah sejak lama pria menjadi sosok yang sangat menarik untuk diteliti. Ia dianggap sebagai makhluk yang misterius tapi penting. Bagi banyak spesies, hanya sperma yang menjadi kontribusi pria dan atau jantan dalam reproduksi. Para ahli biologi sudah lama bingung mengapa seleksi evolusi yang dikenal dengan efisiensi kejamnya memungkinkan mereka tetap ada. Sekarang ilmuwan di Inggris mendapatkan penjelasan. Profesor Matt Gates memimpin penelitian di Universitas East Anglia untuk mengetahui kenapa pria atau jantan diperlukan untuk proses yang dikenal dengan seleksi seksual yang membantu spesies menangkal penyakit dan menghindari kepunahan. Menurut para ilmuwan, sistem di mana semua keturunan diproduksi tanpa jenis kelamin, seperti halnya pada semua populasi aseksual wanita, akan jauh lebih efisien memproduksi keturunan dalam jumlah besar.
Dalam hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Nature tersebut, para jurnal menemukan bahwa seleksi seksual di mana jantan bersaing agar dipilih oleh betina untuk reproduksi, memperbaiki kolam, gen, dan meningkatkan kesehatan populasi. Ini menjelaskan mengapa jantan atau pria adalah penting. Tidak adanya pilihan ketika jenis kelamin tidak ada atau tidak perlu bersaing untuk itu. Meninggalkan populasi dengan genetik lebih lemah membuat mereka lebih rentan terhadap kepunahan. Persaingan antara pria untuk reproduksi memberikan manfaat yang sangat penting karena meningkatkan kesehatan genetik populasi. Seleksi seksual mencapai hal ini dengan bertindak sebagai filter untuk menghilangkan mutasi genetik berbahaya, membantu populasi berkembang dan menghindari kepunahan dalam jangka panjang. Hampir semua spesies multisel berproduksi menggunakan kelamin. Namun, keberadaannya tidak mudah untuk dijelaskan secara biologis karena seks memiliki kelemahan besar, termasuk hanya setengah dari keturunannya, anak perempuan yang akan menghasilkan keturunan sendiri. Lantas, mengapa setiap spesies melakukan semua upaya tersebut untuk anak pria? Di dalam penelitian mereka, tim Gates mengembangkan kumbang tepung tribolium lebih dari 10 tahun dalam kondisi laboratorium terkontrol. Kekuatan seleksi seksual berkisar dari persaingan ketat, di mana 90 jantan bersaing hanya untuk 10 betina. Hampir dengan ketidakhadiran lengkap seleksi seksual, dengan pasangan monogami di mana betina tidak mempunyai pilihan dan pria tidak bisa berkompetensi. Setelah 7 tahun berproduksi yang mewakili sekitar 50 generasi, para ilmuwan menemukan populasi dalam jenis seksual yang kuat, memiliki kesesuaian dan ketahanan lebih besar terhadap kepunahan dalam menghadapi perkawinan sedarah. Namun, populasi dengan seleksi seksual lemah atau bahkan tidak ada menunjukkan penurunan kesehatan yang lebih cepat ketika melakukan perkawinan sedarah. Semua populasi akan punah pada generasi ke-10. Sungguh luar biasa, bukan? Ada ungkapan yang mengatakan bahwa wanita adalah makhluk yang lemah. Namun, banyak fakta melaporkan bahwa wanita hidup lebih lama daripada pria. Sekarang, para ilmuwan mulai mengungkapkan mengapa hal tersebut terjadi. Menurut mereka, kecelakaan dalam pewarisan gen yang membuat pria menjadi makhluk yang sebetulnya lemah. Jadi, bukan wanita yang lemah. Ahli genita Neil Gemmell mengatakan bahwa para ibu bertanggung jawab memberikan bocah pria mereka DNA yang rusak. DNA itu memiliki efek halus pada semua hal, dari kesehatan otak, jantung, kekuatan otot, sampai kesuburan. DNA yang sama tidak berbahaya bagi wanita. Kenyataannya memang DNA tersebut menyesuaikan dengan kebutuhan wanita. Gemmell yang merupakan peneliti dari Universitas Otago, Dunedin, New Zealand mengatakan, "Saya menyebutnya sebagai kutukan ibu. Jelas pria adalah jenis kelamin yang lebih lemah." Teori Profesor Gemmell ini melaporkan DNA dalam mitokondria. Mitokondria adalah bakteri kecil yang memberikan kekuatan pada sel-sel tubuh manusia, terutama di jantung, otot, otak, dan bagian-bagian tubuh lain yang memakai banyak energi. Biasanya, kedua orang tua mewariskan gen mereka kepada generasi berikutnya. Mutasi gen yang berbahaya akan dieliminasi pada generasi berikutnya. Orang tua yang membawa gen berbahaya tersebut akan membuat mereka memiliki anak yang lebih sedikit atau bahkan lebih muda. Namun DNA mitokondria hanya diteruskan oleh anak perempuan. Seorang wanita akan mewariskannya kepada anak laki-laki dan anak perempuan, tapi hanya anak perempuan yang menyebarkannya kepada generasi berikutnya. Ketika DNA melewati garis, setiap DNA yang merugikan wanita akan disingkirkan. Namun DNA yang merusak pria tetap berada di sana. Hal ini tentu membuat pria mengalami banyak kerugian kesehatan. Artinya, pria mungkin mewarisi DNA yang buruk bagi jantung, otak, kesehatan otot, dan energinya. Hal ini menjelaskan mengapa rata-rata pria hidup 3 atau 4 tahun lebih pendek dari wanita. Perbedaan pria dan wanita juga terlihat dari kromosom. Di dalam sel telur ibu hanya dijumpai kromosom X yang menentukan sifat-sifat kewanitaan. Sedangkan di dalam benih ayah terdapat sperma-sperma yang berisi kromosom X atau kromosom Y saja.
Kromosom adalah unsur utama dalam menentukan jenis kelamin. Wanita mempunyai unsur XX, sedangkan pria mempunyai unsur XY. Pria diciptakan dengan komposisi yang sempurna, bahwa pria mempunyai Y dan X. Kromosom Y membentuk gen-gen yang berkode sifat-sifat kelelakian atau kuat, sedangkan kromosom X membawa gen-gen yang berkode sifat-sifat kewanitaan atau halus. Sifat itulah sebab pekerjaan yang lazim dilakukan wanita justru secara profesional lebih hebat dilakukan oleh pria. Seorang koki profesional dan desainer pakaian wanita atau ahli kecantikan misalnya justru lebih didominasi oleh pria. Pria mempunyai unsur X untuk mempunyai perasaan tentang kecantikan dan rasa. Sedangkan unsur Y dari pria mendorong kemampuan pria yang kuat yang tidak dimiliki wanita. Dengan demikian, pria mampu menggeser pekerjaan wanita dalam hal seni, rasa, dan kecantikan. Ketika unsur X lebih dominan pada diri pria, maka pria akan berlaku kewanita-wanitaan. Masalahnya, masyarakat selalu mendidik anak pria dengan mengatakan, anak laki-laki kok menangis, anak laki-laki kok menyapu, anak laki-laki kok memasak. Artinya, sejak kecil seorang pria sudah dibiasakan untuk membentuk sifat X di dalam dirinya dengan dalih, kamu adalah pria, maka kamu harus kuat. Maka sifat X-nya benar-benar diabaikan. Akhirnya ia tumbuh menjadi pria yang kejam, tidak sabar, keras kepala, dan terlalu dominan. Ia tumbuh dewasa dalam sistem pendidikan dengan mematikan unsur X yang ada di dalam dirinya karena unsur Y-nya saja yang ditonjolkan. Sebenarnya tidak ada salahnya seorang pria menangis. Menangis adalah salah satu cara untuk melampiaskan kesedihan dan kekesalan. Umur wanita menurut penelitian lebih panjang daripada pria karena wanita lebih sering menangis daripada pria. Tuhan menciptakan pria dengan unsur yang begitu seimbang. Ada kromosom Y yang bersifat sebagai perasa, unsur Y dan X membuat pria mempunyai sifat kuat unsur Y untuk melindungi istri dan keluarga dan sifat kasih sayang unsur X terhadap istri atau keluarga. Perbedaan kromosom antara pria dan wanita bersifat kodratik. Pernikahan yang gagal terjadi karena pria dan wanita tidak saling memahami. Mereka tidak melakukan tanggung jawab utama. Mereka tidak mengerti bahasa cinta. Mereka memasuki pernikahan dengan harapan yang tidak realistis dan tidak memiliki modal pengetahuan tentang cara membangun hubungan. Dr. James Dobson, seorang pakar keluarga, mengatakan bahwa ada bukti kuat yang mengidentifikasi susunan dan kedudukan emosi di dalam otak pria memang berbeda dengan wanita. Perbedaan itu membuat pria dan wanita berbeda dari segi emosional maupun fisik. Kedewasaan tidak bisa dinilai dari usia. Cara seseorang dalam berpikir adalah patokan kedewasaannya. Begitu juga dengan pria. Banyak pria yang mengaku dewasa namun ia masih melakukan sikap yang kekanak-kanakan. Hal itu menunjukkan bahwa semua penelitian yang dilakukan untuk mengetahui perbedaan pria dan wanita memang mendekati kenyataannya. Seorang pria yang berpikiran dewasa tidak akan ragu dalam menentukan pilihan. Meskipun begitu, ia juga tidak asal menemukan pilihan. Ia menentukan pilihan secara hati-hati namun tidak akan memutar balik ucapannya sendiri. Ia mengungkapkan ketegasannya dalam mengambil sikap. Ia cenderung sulit untuk mengganti pikirannya dengan yang lain. Pria yang berpikiran dewasa akan memegang prinsip bahwa apapun keputusan yang diambil, benar atau salah, didukung atau tidak didukung, akan tetap bertanggung jawab terhadap keputusan apapun yang ia ambil. Ia tidak akan menyalahkan orang lain ketika keputusannya salah. Ia tidak akan mengeluh meskipun keputusannya tidak didukung oleh siapapun. Ia akan berusaha semampunya untuk menyelesaikan apa yang sudah ia lakukan sebagai konsekuensinya. Sifat tegas dalam mengambil keputusan dan bertanggung jawab itulah membuat pria yang dewasa pasti memiliki tujuan hidup tersendiri. Ia tidak cuma bersenang-senang pada masa mudanya karena ia mengetahui tujuan hidupnya dalam bidang apapun. Ia akan berjuang tanpa mengeluh untuk mencapai tujuan tersebut. Jika dalam kesulitan, ia tak segan meminta pertolongan orang lain untuk menggapai tujuan hidupnya yang sesungguhnya. Salah satu hal yang tampak dari sikap pria adalah kesuksesannya untuk berteman. Ia pasti bergaul dengan orang yang menyenangkan baginya. Kan tidak mungkin ia berteman akrab dengan pria lainnya. Bahkan ia cenderung memiliki banyak teman dekat karena ia lebih membuka diri dan nyaman dengan orang lain. Ia mudah beradaptasi dengan lingkungan sekitar meskipun ia tidak menyukainya. Semakin banyak teman dekat yang ia miliki, maka ia semakin dewasa. Seorang pria yang bisa dianggap dewasa ketika ia dapat mengungkapkan keinginan tanpa kemarahan atau emosi.
Ia pasti tahu apa yang sedang ia bicarakan dan apa yang ia ungkapkan. Pria yang berpikiran dewasa akan memegang prinsip bahwa apapun keputusan yang dia ambil, benar atau salah, didukung atau tidak didukung, akan tetap bertanggung jawab terhadap keputusan apapun yang ia ambil.